Dan untuk memantau perkembangan banjir di Jakarta, kita telah terhubung dengan Kapus Datin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat siang, Mas Yohan. Selamat siang. Ya, Mas Yohan, tadi berdasarkan informasi dari situs BPBD ada 8 ruas jalan yang tergenang. Apakah ini masih dalam pantauan yang sama atau sudah bertambah dan berapa ketinggian rata-rata air yang menggenangi di wilayah ruas jalan di Jakarta? Baik, sampai dengan pukul 11 ini ada 6 RT ya yang tergenang. Kemudian juga kalau tadi dibilang 8 ruas jalan itu jam 10 ya. Kalau Oke. sekarang itu sekitar 13 ruas jalan. Untuk ruas jalan itu variatif ya. Ada yang 20 sampai 30 cm gitu. Kemudian juga untuk RT sementara ini ada 6 RT di Kelurahan Kapuk 1 dan di Kamal ya. Memang wilayah yang dekat dengan ini apa? Sungai? Laut ya. Oh, oke. Iya, ya, lebih ke laut ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini juga diakibatkan karena memang kita juga sedang mengalami fenomena rob ya sejak bulan November kemarin. Jadi di lokasi tersebut dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi, ini akhirnya air itu mengalami perlambatan untuk masuk ke Teluk Jakarta ya. Jadi kira-kira seperti itu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya genangan. Ditambah juga memang sejak tadi subuh ya memang ini intensitas hujan ini cukup lama ya, sehingga mengakibatkan debit air ini mengisi saluran-saluran baik itu saluran internal maupun saluran berupa kali, sungai ya. Ini jadi intensitasnya cukup tinggi. Namun demikian sebetulnya perkiraan dari BMKG yang lebih parah itu kemarin sebetulnya. Yang kemarin berhasil kita tekan sampai kemarin itu tidak ada genangan ya. Jadi kemarin itu ada 8 penerbangan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BPBD dan BNPB ya. Jadi alhamdulillah kemarin itu berhasil. Namun demikian untuk pagi ini karena memang paginya itu cukup deras di wilayah Halim ya. Jadi untuk pemberangkatan pesawat juga kami harus tunda karena menjaga keselamatan ya, daripada kita lebih memperhatikan safety factor ya. Sehingga meskipun tadi pagi kita akan melakukan penerbangan, terpaksa satu penerbangan itu kita tunda. Harusnya ini sudah berhasil 3 atau 4 penerbangan ya sampai dengan pukul 11.30 ini ya. Harusnya sudah ada 3 atau 4 penerbangan, tapi karena tadi pagi kita sudah mulai penerbangan yang kedua itu belum bisa dilaksanakan karena Halimnya itu posisinya cukup deras sekali hujannya gitu. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya terkini sekarang ya. Oke, untuk saat ini juga koordinasi dengan pihak BMKG, apakah dalam jangka waktu hingga sepekan ke depan, tanggal berapa saja yang harus diwaspadai, terutama intensitas yang cukup panjang dan juga cukup deras terkait dengan hujan, dan wilayah mana saja yang terus dipantau oleh BPBD DKI Jakarta? Baik, sampai dengan tanggal 27 Januari itu memang diprediksikan cuacanya cukup ekstrim ya. Namun dari hasil briefing kemarin antara BNPB, BPBD, dan BMKG, kemarin itu memang diprediksi puncaknya itu ya kemarin. Hari ini masih tinggi, tapi besok itu sudah mulai, cuaca ekstrimnya sudah mulai turun ya trennya, tapi masih terus berlangsung sampai dengan tanggal 27 Januari. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini masih akan dilanjutkan oleh BNPB sampai dengan tanggal 25 Januari. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta diputuskan hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan daripada operasi modifikasi cuaca ya, berdasarkan rekomendasi dari rapat dengan BMKG dan BNPB kemarin. Baik. Karena trennya sebelum ke tanggal 27
ini pergerakan cuaca ekstrim ini akan cenderung bergerak ke wilayah sebelah eh, timur ya daripada Pulau Jawa. Kalau sekarang prediksi BMKG ini ekstrim sampai dengan tanggal 27 di wilayah Jawa Barat, Banten ya, di wilayah sebelah barat Pulau Jawa. Nah, trennya itu akan bergeser di tanggal 27 Januari ini lebih kepada arah eh, timur ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Jadi trennya kira-kira seperti itu untuk cuaca ekstrim ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Baik, kita nanti kan membahas terkait dengan tadi operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh pihak BNPB, BMKG, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Informasi terkini terkait dengan banjir yang melanda sejumlah wilayah terkait dengan intensitas hujan yang tinggi akan kami sampaikan kembali dalam Breaking News Kompas TV.